Cik, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Goes, masih bersama podcast NMTV. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Jawa Barat, bro. Cewek lagi, cantik banget, nggak ada lagi di sini. Dia seorang woman elite di kelasnya. Jadi nggak ada lagi kayaknya kelas yang lebih tinggi dari woman elite. Ya, siapa dia? Ada Lela. Apa kabar Lela? Alhamdulillah baik Om. Lela, nama lengkapmu itu siapa sebetulnya sih? Nama lengkap Lailatus Saadah. Lela Saada itu kalau nggak salah tapi ya malam kebahagiaan. Betul Om. Insya Allah dia sangat berbahagia malam ini ada di sini Lur. Amin, amin, amin. Dan kita juga patut bahagia karena kedatangan seorang atlet woman elite. Kita bisa ulik bagaimana bisa menjadi seorang elit, bagaimana tips-tipsnya untuk kita-kita yang masih newbie untuk main sepeda supaya greng. Oke Ler, kita ulik. Lela, dari semenjak kapan Lela itu main-main sepeda itu? Dari kecil juga udah main sepeda Om. Dari lahir ya? Enggak. Dari lahir belajar dulu ngerangkak. Oke. Dari kelas 5 SD Om. Dari kelas 5 SD. Udah ikut balap. Lah, latihannya kapan? Dari kelas 4 udah diajakin sepedahan sama bapak. Kelas 5 SD. Terus? Itu kebetulan di kampung ada balapan gitu Om. Ditawarin tuh sama bapak. Mau ikutan nggak? Tapi nggak ada kelas ceweknya. Cowok semua. Boleh lah Pak dicoba. Alhamdulillah Om. Ikut sama kelas cowok itu. Podium 3. Lur, cewek ngelawan cowok, ya kan? Baru sekali-kalinya ikut balap juara 3. Jadi Iseng-iseng dong tadi Om. dukungan dari bokap sih ya. Iya, dari orang tua juga. Setelah itu mungkin makin termotivasi ya Lela? Termotivasi Om. Dari ya walaupun apa ya, hadiahnya itu nggak gede, cuma dapat tiket buat main game gitu Om. Itu udah Time zone gitu. Om, udah wah seneng banget gitu Seneng kan. banget. Iya. Terus habis itu bokap lebih kasih fasilitas mungkin beliin sepeda atau apa. Ya awal-awal bapak memfasilitasi buat latihan gitu kan. Dari situ ketemu sama ketua sepeda Purwakarta Om. Oh, asal dari Purwakarta. Dari Purwakarta Om. Halo Purwakarta. Terus? Iya, dari situ ketemu, dikasih juga fasilitas juga. Dari sepeda mulai di upgrade. Terus dari helm, jersey, semuanya dikasih. Oh, difasilitasi sama beliau itu. Iya, sama ketua sepeda Purwakarta itu Om. Dari situ termotivasi, sering ikut balapan juga, diajakin. Saat itu ada yang ngelatih khusus nggak buat? Saat itu belum ada, masih bapak. Oh, jadi bokap sendiri Iya, ngelatih gitu. yang ngelatih tiap hari, latihan. Ikut-ikut sama bapak. Terus ikut lomba lagi kapan? Kelas 2 SMP. Itu SMP. langsung ikut Porda Om. Wow, amazing. Porda di Kerawang pertama kali, 2006. Secara ikut Porda itu melalui seleksi nggak? Saat itu atlet cewek itu Om jarang Om. Di Purwakarta nggak ada. Jadi mau aja udah bagus. Mau aja udah bagus. Tapi kan kalau tidak ada prestasi mungkin nggak juga gitu ya. Iya. Ya satu kebanggaan buat Lela saat itu ya udah bisa ikut Porda. Nah terus naik lagi bisa ikut event apa lagi tuh? Dari Porda alhamdulillah dikasih kesempatan buat ikut Pelatda, buat itu PON. Langsung Pekan ke Pelatda. Olahraga Nasional ya. Oh. Nah di situ mungkin sudah ada dong pelatih khusus dong. Udah ada. Oh. Udah ada. Latihannya di mana waktu itu? Di Lembang waktu itu. Di Lembang. Di Lembang ya. Di karantina? Karantina Om. Genjot fisik? Iya. Nggak cuma dari sepeda aja. Ada ceweknya berapa? Waktu itu ada 5. Ada 5. Termasuk Lela? Termasuk Lela. Ada 5 orang lah. Nah Lela ini ngomong masalah latihan fisik nih. Ya kan? Iya Om. Mungkin untuk cowok sama cewek mungkin beda. Sama, cuman repetisinya terus jaraknya dibedain. Semuanya nggak sama. Oke. Cuma dari itunya aja. Kita pengen tahu nih, penasaran karena kan yang biasa kalau aku pribadi ya Lor ya. Terus teman-teman mungkin juga kan taunya kan dia tampil.
dengan stamina yang powerful, dengan handling yang begitu luar biasa tanpa kita melihat sebuah proses. Nah, kita pengen ulik nih, kita tanya. Yang paling berat latihan fisik selama di karantina itu untuk event PON ya waktu itu ya, Pekan Olahraga Nasional, yang Lela rasain apa tuh? Apa ya, tiap hari ngelakuin hal yang sama Om. Dalam seminggu tuh latihan Apa aja tuh? sepeda. Dari mulai perharinya latihan endurance 2 Endurance, jam, 2 jam. 2 jam. Dibantu sorenya main gym, Nge-gym juga? nge-gym juga Oh, Om. penting juga ya? Penting juga Om. Itu buat ngelatih otot, buat nguatin otot. Mm-mm. Sepeda kan gak semua nggak di kaki Nggak doang. di kaki aja, betul. Iya, tangan juga perlu kan Om. Push up gitu ya? Push up juga sama. Terus? Main core gitu. Aduh, gua Plank kayak gitu Om. paling ampun gua kalau main core itu. Itu ngebantu banget Om. Iya, Apalagi buat ke yang pinggang iya. sini. Kan kita Sepeda kan tuh cepet banget kan. Nah, itu kan untuk PON itu udah masuk di kelas enduro. Belum. Dulu masih main X Om. Teman-teman, kemarin ada yang minta nih. Om bikin konten buat latihan fisik XC dong atau atlet XC. Nah, ini nih. Jadi pernah ikut event di balap XC ya, X mewakili Jawa Barat untuk Pekan Olahraga Nasional. Iya. Nah, jadi latihannya lebih kurang yang dilakukan seperti itu, Lur. Terusin dong. Dulu di X sempet lama ya Om. Lama. Lama banget dulu. Paling lama lah menurut Lela di sepeda. Di X Lela. Kalau Core, enduro, tadi kan ada core tuh. Iya. Setelah core apa lagi tuh? fisiknya ya lari tiap pagi. Oh, ada lari juga? Ada lari. Berapa kilo atau berapa jam gitu? Keliling lapangan gitu Om. Ya. 5 kali putaran. Terus habis itu push up, sit up yang kayak gitu. Oke. Baru sepeda. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau memang kepengen ya kan kedepannya menjadi atlet ataupun untuk penghobi tapi kita bisa menikmati di atas sepeda dengan fisik yang powerful, itu bisa ditiru, Lur ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahapan yang selanjutnya, Lela, ya kan? Selain daripada ikut Pekan Olahraga Nasional mewakili Jawa Barat, apakah ada event-event lokalan yang pernah secara profesional Lela jalani? Misalkan ikut Induro atau apa gitu. Pernah? Induro kemarin alhamdulillah Om. Tahun 2019 juara overall. Keren, Lor. Alhamdulillah, Om. 2019 ternyata dia juara overall. Artinya secara keseluruhan. Keseruan. Juara umum. Gitu. Juara umum kan? Gue Alhamdulillah, takut salah. Terakhir kalau nggak salah itu kan di Bali. Di Bali itu Om. Ya. Di Bali itu kan treknya kan, aduh. Coba dong cerita Gurih, sedikit. Om. Yang paling gurih itu yang mana sih? Banyak Om. Banyak ya, semua gurih di sana. Gurih-gurih di sana. Aduh, gurih-gurih nyoiler. Jadi ya ternyata memang seorang elit. Ikut gabung sama komunitas apa atau ada bendera apa yang menaungi Lela? Alhamdulillah tahun ini bawa bendera Sapu Bale. Sapu Bale? Iya di Induroknya. Di Induronya. Di Enduronya. Sapu Bale. Kalau di DH-nya sama Pola Air Racing Team. Jadi punya 2 tim. 2 tim. Iya, No yang problem, ya kan? Iya. Jadi kalau di DH mungkin kurang familiar saya, Lur, karena ngeri banget. Tapi kalau di Enduro sih kayaknya sih memang sering yang ngikutin lah, nonton balapnya apa segala macam, dan kebetulan juga kita ada bendera juga di situ. Om Denny, Sapu Bale, salam sukses. Nih atletnya tak pinjem buat ngisi di podcast, bagi-bagi ilmu ke penonton. Om Denny ya. 2020 ini kan kita ada pandemi, ada COVID, ya. Iya. Terus apakah Lela masih tetap latihan? Tetap Om. Buat jaga stamina juga Om. Kalau setahu Lela ya, 1 hari nggak latihan main sepeda itu hilangnya 10% Om. Pelatih Lela dulu pernah bilang gitu. 1 hari nggak latihan 10% hilang. 10%. Kalau sebulan? 5% tuh. Oke, Ler. Jadi ini ilmu banget buat kita yang memang mau rutin goes walaupun hanya untuk hobi. Kadang kita berpikir kok dia hebat banget, kok dia bagus banget. Ya ternyata memang ada sesuatu yang digapai, ada sesuatu yang dijalani setiap harinya. Iya. Lela, Ya Om. bagi-bagi tips dong buat teman-teman yang ini kan semenjak pandemi kan banyak banget tuh yang hobi sepeda. Mungkin salah satu olahraga alternatif yang paling aman karena dia bisa social distancing. Contoh nge-gym kan sekarang nggak aman. Iya. Olahraga-olahraga yang lain gitu kan.
Kayak futsal segala macam Iya. kan kontak fisiknya ada. Tapi kalau sepeda kan kita bisa jaga jarak. Eh, Mungkin itu bisa menjadi bagian edukasi ya kan ke teman-teman yang mau beli sepeda. Contoh nih, dia belum pernah bersepeda tapi dia pengen beli sepeda. Sepeda apa sih yang direkomendasikan yang paling bagus, cocok untuk pemula? Ya kalau buat pemula ya lihat dulu porsinya kita. Ya, Kita hobinya di mana ya dulu. paling kan fun bike kalau misalkan untuk pemula. Cocoknya apa tuh sepedanya itu? Kalau menurut Lela mendingan sepeda MTB bisa bawa kemana-mana. Oh gitu ya. Iya, Full sus atau hardtail? hartel juga nggak apa-apa bisa. Oh, Iya. ini buat pemula ya. Jadi saran dari Lela, carilah sepeda Iya. MTB karena dia genrenya MTB. Oke ya. Bisa dibawa kemana-mana. Iya, maksudnya bisa di tanah bisa, Ya, di aspal bisa. semua masuk. Semua masuk Om. Kalau untuk masalah harga sih relatif lah, tergantung isi kantong ya kan. Tapi untuk pemula rekomendasinya seperti itu. Terus Iya. bagi pemula yang paling bagus dan paling aman nih Lela, apa sih yang harus dipersiapkan untuk sebelum kita goes? Yang pertama safety-nya dulu kan Om. Yang pertama itu. Safety itu Iya, dari helm, oke, sarung tangan, oke, sepatu, protektor juga kalau perlu, kacamata. oke, penting ya. Iya, penting Om. Eh, kita kan bicaranya fun bike. Apakah protektor diperlukan ataukah cukup helm terus kita pakai sepatu gitu? Tergantung kita misalkan mau ke tanah itu yang curam kayak gitu perlu lah Om. Oh, kalau udah masuk Iya, trek ya udah penting sekali. trek tanah gitu. Jadi teman-teman nih Lela ngasih tahu ke kita kalau untuk baru-baru beli sepeda, ya kalau untuk sekedar di aspalan mungkin cukup dengan helm Helm, dan sepatu. terutama helm ya Om. Tapi kan kadang-kadang namanya udah jalan bareng komunitas, bareng temen, masuklah misalkan ke Bukit Batu, misalkan ke JPG, ya kan trek-trek yang sebetulnya mungkin kalau bagi yang pro itu biasa. Iya. Tapi buat newbie jatuh kan nggak kenal tempat. Iya. Ya protektor mungkin lebih bagus dipakai ya. Bagus dipakai. Oke. Lela, Ya Om. eh, ini kan banyak banget kejadian nih. Ya Om. Eh, kita kumpul sama teman-teman, penasaran kan, kayaknya sepeda dia bagus loh. Terus pengen nyobain. Cuma kadang-kadang banyak tragedi di jatuh. Coba kasih saran ke teman-teman. Kita harus tahu dulu ya Om ya. Kebiasaan kita misalkan dari rem. Ada yang kebiasaan rem belakang di kanan, ada yang di kiri. Harus tahu dulu kebiasaannya kita. Jadi jangan main-main coba aja Main gitu. coba aja. Bahaya ya. Bahaya, malahan kita yang mikirnya sepele gitu. Malah bisa berakibatkan jadi fatal, crash lah, apalah. Di trek kita aman, pas nyoba sepeda temen Nah, jatuh. iya karena kita nggak tahu kebiasaan kita. Beda-beda kan Om. Iya. Semua orang beda-beda. Kalau gua kan pakai kanan belakang, kiri depan. Kiri depan. Kiri depan. Kiri depan. Ada temen yang pakai kiri belakang, kanan depan. Nah. Tergantung kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kalau menurut Ella, kalau misalkan kita mau coba sepeda teman, tanya dulu Tanya gitu. dulu Om. Oke. Iya. Terus kan Sally sekarang lagi rame nih Lela nih. Lela sebagai atlet enduro, atlet eksi segala macem, pernah nggak nyobain sepeda Sally gitu? Pernah Om. Pernah. Cuma buat ya iseng-iseng aja, main-main, fun-fun aja. Iya. Kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul. Bersolek dulu ya kan. Sociality kan gitu kan ya kan. Kan kalau pakai apalagi yang dipakai Brompton Sally-nya ya. Ngeri. 50 juta, Bro. Lala, tadi kan cerita genjot fisik buat jadi atlet eksi. Sekarang sedikit kita ulik juga bagaimana seorang yang hobi dengan sepeda all mountain AM atau enduro bangun fisik yang paling bagus supaya kita saat masuk trek itu lebih kuat, powerful, staminanya. Apa sih yang harus ditempuh? Kita harus tahu dulu medannya dulu ya Om ya. Oke. Kalau di tanah itu kan kita nggak tahu treknya gimana, asal nyoba Betul. bisa jatuh, bisa crash. Oke. Nah, supaya kita kuat di situ secara powerful, latihannya apakah sama dengan kayak tadi eksi itu? Kalau buat penghobi sama elit mungkin rada agak dibedain ya Om Agak ya. dibedain. Agak dibedain. Bocoran dong kalau untuk elit itu selain daripada latihan yang tadi ada lari, ada nge-gym, ada push up, ada core, terus apalagi tadi itu lupa. Kalau elit itu ditambah apa yang paling susah?
Ya itu tiap hari latihan 2 jam. Kalau buat penghobi ya bisalah sejam. Tapi itu Oh, tiap hari om. Cuma rutin. iya seminggu libur 1 hari. Kalau Lela gitu. Oke. Seminggu itu ada buat injuran buat daya tahan. Itu bisa nyampe 4 jam 5 jam. Buat di jalan rayanya. Mm, Atau enggak buat di hutan. mm. Ya kita mainnya di waktu. Oke. Iya. Jadi kadang kalau kita lihat teman di trek kan kayak Koko itu kan Ya. pencilakan kayak apa tahu gitu kan. Ya stamina-nya betul-betul bagus, powerful. Endurance-nya juga bagus. Ya karena memang dia berlatih dengan kerja keras. Nah sekarang kita nih yang sebatas penghobi, ya porsinya jangan diambil seperti mereka yang elit. Kalau mereka 2 jam kita 1 jam, jam. tapi rutin. Rutin. Jadi continue ya. Continue. Oke, jadi continue lur kalau kita memang kepengen main itu nyaman dan enak, stamina kita juga bagus, cukup dengan 1 jam setiap hari ya seminggu sekali kita istirahatin. Nah, Tapi ada dalam 1 minggu sekali kita mungkin 3 jam 3 jam. ngerol gitu ya, Iya. dengan speednya yang mungkin ditambah gitu supaya. Jadi gini lor, tadi pagi gue disiksa sama dia di trek. Nanti ada videonya tayang atau mungkin tayang sebelum ini. Gue pikir dia sebagai cewek, ya cewek secara gue kan laki, ya kan. Walaupun dia elit, gue mampu lah yakin. Sedikit menghibur diri sebetulnya tadinya udah tadinya udah ngeper. Nah pas begitu masuk ke track, ya kan, kita ambil gambar di sana, baru-baru dia kuat nggak apa-apa, wajar lah kan gitu. Ntar di tengah lu rasain. Gue kan sering ke situ di Bukit Batu lor. Begitu nyampe di tengah, gue udah mulai habis, dia masih santai aja. Cung. Sampai hampir gue pingsan lor. Itu asli gue ngaramin. Itu asli Lela. Jadi ngalamin goes hampir pingsan tuh tadi. Baru tadi itu. Iya. Pertama malu sama Om Rio yang udah bantuin kita bikin video Oh, kan. iya. Dia profesional banget kan, lari-lari kan ngikutin kita pakai drone segala macem. Terus malu juga sama Lela kan, jauh-jauh dari Jawa Barat kemari syutingnya gagal kan. Jadi itu aduh luar biasa lur. Alhamdulillah mungkin kemarin-kemarin gue masih rutin latihan 1 jam dan itu saya betul-betul diarahkan. Ya ada Suho Odel yang ngarahin, ada Mas Koko juga. Dia bilang pokoknya Pak Haji setiap hari harus bersepeda minimal 1 jam. Ya rutin ya om. Itu rutin. Iya. Dan ya alhamdulillah tadi masih bisa gitu. Kalau mungkin jarang-jarang latihan itu bisa kolap. Nah, ada tips apa nih dari Lela kaitan dengan kolaps? Banyak kan orang, bukan banyak sih, pernah beberapa kali kejadian di masa-masa new normal ini pada main sepeda gagal jantung meninggal. Bagaimana kita tahu atlet kita itu sudah nggak mampu? Coba mungkin Lela sebagai elit udah pernah ngalamin atau mungkin banyak kejadian di waktu balap gitu. Ya paling gini om, kita harus tahu porsinya kita om. Mm-mm, Porsinya kita di mana. mm-mm, Kalau misalkan kita udah nggak mampu, mm-mm, jangan maksain. mm-mm. Kita udah titiknya udah tahu sampai situ, udah jangan dipaksa. Tanda-tandanya misalkan nih dari badan udah berasa nggak enak, Udah gak enak ya. kepala udah kunang-kunang, itu mesti harus stop. Kalau di sepeda sih jangan langsung berhenti dulu om, tapi muter-muter dulu bentar, baru istirahat. Nah ini penting banget lor. Iya. Tadi itu gue ngalamin dari bawah begitu gue nyampe ke atas itu gue udah kunang-kunang jujur. Jantung juga udah berdebarnya udah nggak karuan. Gue pikir gue sampai pingsan di sini gue malu nih. Jadi gue muter aja ngiter. Padahal itu udah capek banget dan panas banget kan Bukit Batu lor jam segitu. Jam 10-an ya tadi Iya, ya. iya. Dan bener kata Lela. Jadi kita kalau udah kelelahan udah capek jangan terus langsung berhenti. Jangan itu. Haram hukumnya ya. Iya. Nggak boleh lur. Jadi bagaimana kita tadi muter Muter dulu. dulu si shiftingnya dinaikin ya, diringanin dulu. Mm-mm. Terus muter-muter sampai kita udah enak, badan udah enak, baru berhenti om. Oke. Gitu om. Jadi penting ya kalau kita udah capek. Misalkan kan gini ada kejadian. Kita dari atas nih trek cus turun kan. Treknya misalkan 4 kilo 5 kilo. Tapi kan turunan kan. Tricky gitu bet. Begitu nyampe di bawah kan. Udah finish. Udah nyampe sepeda langsung taruh. Iya. Padahal itu kan nafas tersengal-sengal. Itu bahaya juga ya. Iya, bahaya om. Tetap kita harus turunin dulu atlet kita gitu ya. Turunin dulu om. Penting banget itu. Lela, ini kaitan dengan heart rate ya kan.
penting nggak sih kita pakai jam tangan yang bisa ngukur heart rate, terus speedometer yang bisa ngukur heart rate? Sangat penting Om. Itu buat ngukur heart rate kita Om. Batasnya semana gitu. Batasnya semana. Oke. Kalian lagi tinggi, Misalkan harus 170 nih, kita setting nih, udah 160 dia mesti harus sudah turunin lagi Om. harus turunin Turunin lagi. Om. Turunnya langsung atau kita? Enggak, ya di rolling Kayak Om. tadi itu ya, Iya, rolling dulu rolling gitu. dulu. Nah, Iya. itu kan banyak kejadian masalah heart rate. Sebagai atlet, pernah nggak Lela ngalamin permasalahan heart rate? Misalkan lagi balap atau lagi latihan biasa, terus sempat kolaps gitu, pernah ngalamin? Pernah Om. Wow, Dulu pas balapan Eksi di mana itu? di Kerawang. Pingsan? Pingsan, sampai pingsan Om. Tuh, Kita nggak tahu itu kan emang kalau balap tuh ya kita nggak fokus ke heart rate, ke alat gitu kan. juara. Yang penting juara nyampe gitu kan. Jadi penting sekali Lur. Penting. Sekelasnya elit saja, heart rate-nya masih bisa nggak kekontrol. Tapi mungkin fisik mereka jauh lebih kuat. Jantung mereka mungkin lebih kuat dibanding kita yang masih penghobi. Jadi masalah jantung, masalah yang sensitif, dekat ke mati. Hati-hati. Terus kita lanjut Lela. Fenomena mengenai pandemi. Kan banyak goeser yang ya mungkin prinsipnya mau cari aman, nggak mau tertular terhadap COVID itu sendiri. Mereka pakai masker kan. Itu sebetulnya aman nggak sih? Kemarin Lela lihat postingan dari dokter, salah satu dokter adalah yang ya. Dia ngasih tahu bahwa kalau kita lagi berolahraga sepeda itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Nggak boleh pakai masker. Kita kan lagi capek Om ya. Butuh udara, butuh oksigen. Butuh Ini oksigen. malah ketutup. Nah itu yang sangat bahaya Om. Jadi memang aku sendiri pernah ngalamin Lela. Waktu itu ya cuman ngerol aja sih gitu. Kan memang rutinitas pagi itu ya harus 1 jam minimal sampai 2 jam itu bersepeda. Karena kita takut ada hal-hal yang nggak diinginkan kan pakai masker. Dan itu ternyata ngap. Ngap ya. Iya kan? Dan kita berpikir daripada gua pakai sepeda terus bermasker gua gagal jantung, mendingan gua nggak sepedaan. Tapi nggak cerdas juga. Akhirnya gue pilih. Jadi masker itu gue pakai di saat memang tempat yang ramai dan gue tidak speed. Nah itu. Nah setelah itu gue lebih cari jalanan yang ya mungkin kampung-kampung atau yang mungkin sepi-sepi. Jadi nggak banyak orang gitu kan. Tapi endurance kita tetap terjaga. Jadi itu penting sekali masalah masker ya Lela. Iya Om. Iya. Kalau olahraga sepeda kan ini di luar gitu kan. Nggak tertutup gitu kan. Ya mungkin Insya Allah lebih aman ya. aman Om. Kenapa fenomena sepeda sekarang begitu luar biasa sampai orang antri kayak sembako? Karena alternatif olahraga yang paling aman di masa pandemi itu kan memang cuma sepeda. Social distancing bisa dan di tempat terbuka. Apalagi kalau bike park buka ya kan? Kan sekarang masih belum banyak yang buka. Akhirnya orang menumpuk ya kan? Ada 1-2 truk yang buka, udah dia langsung numpuk di situ kayak pasar. Nah mungkin kedepannya lebih baik truk-truk dibuka tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang memadai. Iya. Untuk daerah sana sendiri kayak Cikole, Lembang apa udah buka belum? Baru minggu kemarin Om. Oh baru. Dibuka, iya. Lala udah latihan di sana lagi? Belum. Belum. Terakhir itu apa ya sebelum pandemik ini Om? Sebelum pandemik Iya ya? udah lama. Oke. Jadi ini kalau mau dibahas masih banyak banget tentang Lela ini loh. Ada sesi berikutnya insya Allah nanti kita kalau nggak ada halangan ada jadwal ke Pinang. Udah pernah ke Pinang? Belum pernah Om. Di Pinang juga belum. Lur. Mas Nanang. Kameramen gue dia masih jomblo Lur. Ntar gue kasih tahu IG-nya Lur. Jadi lo bisa DM nih. Ke Pinang trek belum pernah dan juga belum di Pinang. Ini kode jangan-jangan udah ada Kode yayangnya. keras ya Om ya? Kode keras nih. Yayangnya yayangnya Lela ya kan. Lela pengen di Pinang. Oke, enggak kita nggak mau bahas itu. Ya kan ini candaan aja ya kan. Lela makasih banyak sudah hadir di podcast NMTV, banyak memberikan manfaat ilmu. Semoga ini menjadi jariah buat kita semua. Amin. Jangan bosan nanti kalau ada waktu kita undang lagi, mampir ke sini lagi, berikan ilmu-ilmu yang pernah Lela dapat selama masa Lela menjadi atlet hingga hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau Pinang bagus cuacanya kita bisa ke sana, nanti kita upload juga ke
teman-teman biar bisa ditonton. Segagah apa sih jadi track downhill? Kalau tadi kan itu track trail ya, banyak nanjaknya, secara dia eksi oke lah ya kan, tapi besok di downhill gue pengen tahu gua apa dia yang dikewerin ya. Gue ketawa dulu lor. Oke, ya kan kalau penasaran ntar kalau dia tampil di Pinang di track downhill ya kan, lo harus nonton lor ya. Oke, terima kasih buat semuanya, Lela. Ya, Om. Salam sukses, semangat selalu. Amin. Salam sehat buat semua temen goes, sahabat goes. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.